Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ketiga di tahun 2022 di tribulan yang kedua ini. Satu pelajaran yang sangat menarik dan sangat penting bagi kita dengan judul Injil yang Kekal. Namun, sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang berkemurahan. Bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Urapi kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Injil yang kekal. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Saudara, sesaat sebelum kedatangan Yesus, pekabaran Injil yang kekal dalam konteks penghakiman dengan cepat menjangkau seluruh bumi. Apakah Injil itu? Mengapa itu disebut kekal? Mengapa setiap orang yang berada di planet bumi diberi kesempatan untuk merespon akan Injil ini? Mengapa keselamatan setiap orang yang hidup dalam sejarah bumi zaman akhir bergantung pada sambutan orang itu? Pendalaman pekan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan menyediakan suatu pemahaman yang mendalam mengenai ungkapan Injil yang kekal. Mari kita pelajari lebih lanjut. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Kitab Pengharapan yang Dipenuhi Kasih Karunia. Kitab Wahyu adalah tentang Yesus. Itu adalah pekabaran Yesus kepada umatnya dan secara khusus berlaku bagi gerejanya di akhir zaman. Itu adalah suatu pekabaran yang penuh dengan kasih karunia dari harapan akhir zaman ini. Dalam kitab Wahyu, Kristus digambarkan sebagai anak domba yang disembelih, dan sebuah berkat dijanjikan kepada mereka yang membaca, mendengarkan, dan menuruti kebenaran-kebenaran yang diungkapkan. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Kitab Wahyu juga memberitakan bahwa dalam Kristus kita diampuni. Kasih karunia mengampuni masa lalu kita, memperdayakan masa kini kita, dan memberikan harapan bagi masa depan kita. Artinya, di dalam Kristus kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa. Wahyu 1 ayat 5. Dan suatu hari nanti kita akan dibebaskan dari hadirat dosa. Wahyu 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Awal pekabaran tiga malaikat menekankan tentang Injil, tentang keselamatan melalui iman kepada Kristus, kematian pendamaian Kristus bagi kita, dan janji kehidupan kekal. Bukan karena apa yang dapat kita lakukan, tetapi karena apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Tidak heran jika kitab Wahyu bukanlah kitab dengan pekabaran yang menakutkan, tetapi pekabaran yang dipenuhi dengan kasih karunia yang penuh dengan harapan dan janji bagi kita sebagai makhluk yang hancur dan menderita. Di pelajaran hari Senin dengan judul Injil Kekal. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Injil adalah kabar yang sangat baik tentang kematian Kristus bagi dosa-dosa kita, kebangkitannya yang mulia, dan kasih serta kepeduliannya yang selalu ada bagi kita.
melalui iman kepada darahnya yang tercurah dan kuasa kebangkitannya, kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa. Pertanyaannya adalah, mengapa disebut Injil yang kekal? Pertama, karena sebelum dunia diciptakan, Allah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu, Dia menetapkan rencana keselamatan untuk menghadapi krisis ketika itu pada akhirnya akan datang. Yang kedua, itu adalah kabar baik yang kekal dari kehidupan, kematian, kebangkitan, pelayanan imam besar Kristus, dan kedatangannya yang segera. Saudara, Rasul Paulus menempatkan Kristus di seluruh pusat pengajaran dan khotbahnya. Karena Kristus yang disalibkan telah menebusnya dari penghukuman dan rasa bersalah di masa lalunya. Kristus yang telah bangkit memberinya kuasa, dan Kristus yang kembali memberinya harapan untuk masa depan. 4 poin pengajaran Paulus dalam kitab Roma, sebagaimana Roma 3 ayat 24 sampai dengan 26, Roma 5 ayat 6 sampai dengan 8 adalah yang pertama, kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Yang kedua, kasih karunia adalah penyataan kebenaran Allah. Yang ketiga, kasih karunia membenarkan mereka yang dengan iman menerima Kristus Yesus. Dan yang keempat, kasih Allah ditunjukkan bagi kita ketika kita masih berdosa. Kita, orang berdosa, tidak pantas dan tidak berhak untuk keselamatan. Tetapi kasih karunia Kristus menjangkau kita. Yesus mati dengan penderitaan, kesakitan, sebagaimana orang berdosa yang akan mengalami. Dia mengalami kepenuhan murka Bapa atau penghakiman terhadap dosa. Dia ditolak agar kita bisa diterima. Dia mati dalam kematian yang seharusnya menjadi milik kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang adalah miliknya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 2, firman Tuhan berkata, "Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya." Di pelajaran hari Selasa dengan judul Kisah Kasih Karunia. Pekabaran 3 malaikat adalah cerita kasih karunia. Itu adalah kisah tentang kasih juru selamat yang tak terkira. Sebuah kisah tentang Yesus yang sangat mengasihi kita, sehingga dia lebih suka mengalami neraka itu sendiri daripada kehilangan salah satu dari kita. Adalah kisah tentang kasih yang tak terbatas, tak terduga, tak dapat dimengerti, kekal, tak terbatas tanpa akhir. Inilah kasih karunia itu. Ketika Allah menciptakan manusia dengan kapasitas untuk membuat pilihan moral, Dia mengantisipasi bahwa mereka akan membuat pilihan yang salah. Begitu makhluk ciptaannya memiliki kemampuan untuk memilih, mereka memiliki kapasitas untuk memberontak melawan sifatnya yang pengasih. Kasih membutuhkan pilihan. Dan begitu makhluk diberi kuasa memilih, kemungkinan membuat pilihan yang salah selalu ada. Oleh karena itu, rencana keselamatan sudah disusun dalam benak Allah sebelum pemberontakan orang tua pertama kita di Eden. Saudara bisa menemukannya dalam Wahyu 13 ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Dalam tulisan Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 16, hamba Tuhan Ellen G. White menegaskan, rencana penebusan kita bukanlah sebuah pikiran yang lahir belakangan,
suatu rencana yang dirumuskan sesudah Adam berdosa. Rencana tersebut adalah wahyu yang sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Itu uraian azas-azas yang telah menjadi dasar singgasala Allah sejak zaman abadi. Injil kekal berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan yang penuh harapan. Itu berbicara tentang hidup kekal bersama Dia yang hatinya selalu rindu untuk bersama dengan kita selamanya. Saudara, kasih karunia Allah sungguh nyata. Efesus 1 ayat 4 firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berbahagialah mereka yang memperoleh kasih karunia Allah. Di pelajaran hari Rabu dengan judul ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil kekal yang harus diberitakan kepada semua suku, bangsa, bahasa, dan kaum berdasarkan Wahyu 14 ayat 6 adalah misi yang begitu besar, begitu luas, begitu hebat, dan begitu komprehensif sehingga memakan banyak waktu. Hal ini menuntut upaya terbaik kita dan membutuhkan komitmen total kita. Hal itu juga menuntun kita dari keasyikan dengan kepentingan pribadi kita sendiri ke hasrat untuk pelayanan Kristus. Hal itu juga mengilhami kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri dan membawa kita keluar dari batas-batas sempit pikiran kita sendiri menuju visi yang lebih besar. Mengabarkan Injil kekal dalam Wahyu 14 ayat 6 berarti melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Tidak ada yang lebih mengilhami, lebih memuaskan, lebih bermanfaat daripada menjadi bagian dari gerakan ilahi yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menyelesaikan tugas yang jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada yang dapat dicapai oleh satu manusia sendiri. Amanat yang diberikan Allah yang dijelaskan dalam Wahyu 14 adalah tugas terbesar yang pernah dilakukan kepada gerejanya. Saudara, ini adalah seruan yang sungguh-sungguh untuk memberikan hidup kita kepada tugas termegah surga untuk mengungkapkan kasih Allah yang tak terpahamkan tepat sebelum kedatangan Yesus kembali. Pelajaran hari Kamis dengan judul Satu Pergerakan Misi. Wahyu 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Matius 24 ayat 14 menekankan hal yang sama, yaitu bahwa Injil yang kekal harus diberitakan ke seluruh dunia oleh kuasa Roh Kudus dan kesudahan zaman akan tiba. Pembelajaran kitab suci yang tekun dan dalam telah menuntun orang-orang Advent mula-mula memiliki pemahaman yang berkembang tentang pentingnya pekabaran Injil ke seluruh dunia. Dan pekabaran 3 malaikat telah menjadi motivasi bagi misi-misi Advent sejak awal. Atas dasar itu, pada tahun 1874, General Conference mengirim misionaris yang pertama ke Eropa yang kita kenal dengan John Andrews. Ellen G. White menyebut John Andrews sebagai orang yang paling cakap di barisan kita. Andrews berbicara setidaknya 7 bahasa, menghafal perjanjian baru, dan mengetahui sebagian besar perjanjian lama. Dia adalah seorang sarjana yang brilian, seorang penulis yang produktif, seorang pengkhotbah yang kuat, dan seorang teolog yang sangat kompeten. Mengapa mengirim orang seperti itu ke tempat di mana hanya ada sedikit orang yang percaya? Mengapa mengirim orang yang paling mampu yang Anda miliki ke ladang misi yang tidak diketahui? Dan mengapa dia mau pergi? Istrinya telah meninggal beberapa tahun sebelumnya.
Mengapa dia bersedia meninggalkan keluarga dan teman-teman di Amerika dan berlayar bersama kedua anaknya ke negeri yang tidak dikenal. Kemudian mempertaruhkan semua untuk tujuan Kristus. Saudara, hanya ada satu alasan. Dia dipercaya bahwa Yesus akan segera datang dan bahwa pekabaran kebenaran akhir zaman harus diberitakan ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang sejarah kita, orang-orang kita yang paling cerdas dan terbaik telah melakukan perjalanan ke ujung-ujung bumi untuk memberitakan pekabaran Allah di zaman akhir. Mereka adalah guru, tenaga medis, pendeta, petani, mekanik, tukang kayu, dan pedagang dari semua jenis. Beberapa di antara mereka adalah pekerja denominasi. Tetapi banyak yang tidak. Mereka adalah orang awam yang percaya bahwa Yesus akan segera datang. Pekabaran Injil yang kekal telah melintasi batas-batas geografis, telah menembus daerah terjauh di bumi, telah menjangkau orang-orang dari setiap bahasa dan budaya. Pada akhirnya, itu akan berdampak pada seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, dalam kitab Wahyu, Yesus ditampilkan dengan kasih karunia-Nya yang mengampuni masa lalu dan memberikan harapan untuk masa depan. Yang kedua, Injil adalah kabar yang sangat baik tentang kematian Kristus bagi dosa-dosa kita, tentang kebangkitannya yang mulia, dan tentang kasih serta kepeduliannya yang selalu ada bagi kita. Yang ketiga, kasih karunia Allah sungguh nyata melalui Injil, yaitu berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan yang penuh harapan. Yang keempat, dibutuhkan upaya dan komitmen terbaik kita untuk memberitakan Injil kekal kepada semua suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Yang kelima, pekabaran Injil yang kekal telah melintasi batas-batas geografis, menembus daerah terjauh di bumi, dan menjangkau orang-orang dari setiap bahasa dan budaya. Itulah pergerakan misi gereja Advent hari ke-7 yang paling hakiki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga kita diberkati dan kita boleh mendapat pengetahuan yang lebih baik dari pelajaran ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kembali kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Hikmat surgawi menjadi bagian kami. Dimampukan kami untuk mengerti dan memahami akan pelajaran sekolah sahabat ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menggali akan kebenaran firman Tuhan. Terus belajar. Selamat sabat, Tuhan memberkati kita.